pagi ini modelnya apa mas? Modelnya ya rapin aja. Di undercut aja mas. Ya baik, pemirsa tadi kita sudah katakan sebelum tadi jeda bahwa kita akan berdiskusi mengenai apa yang saat ini sedang dikatakan gitu. Jokowi Effect. Kita akan membaca apa sebenarnya perilaku yang di Jokowi saat ini sedang kita sering lihat memakai sarung misalnya, kemudian juga dan lain-lain. Terakhir kalau tidak salah potong rambut ya Dek ya. Dan sekarang katanya mau main panahan, mau ikut lomba panahan, di mana ini Presiden Joko Widodo kerap membuat heboh dengan aksi-aksinya. Ya, kali ini Jokowi berencana ikut dalam PON 2020, bahkan sebagai pemanasan Jokowi ikut dalam lomba panahan Bogor Terbuka 2017 yang akan mulai bertanding hari ini. Nah, sebelumnya aksi Jokowi juga kerap menyita perhatian karena belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya dan kerap seperti menyimpan pesan tersembunyi. Kode kayaknya. Gaya memanah ala presiden ini sepertinya akan lebih sering kita saksikan. Berawal dari sekedar hobi, Jokowi saat ini ternyata berencana menjadi atlet PON di tahun 2020 nanti. Bahkan sebagai pemanasan sebelum ikut PON, Jokowi ikut dalam lomba panahan Bogor Terbuka 2017 sebagai kejuaraan panahan perdananya. Aksi Jokowi ikut lomba panahan ini tentunya kembali menjadi sorotan dan perbincangan. Namun bukan hanya kali ini, Presiden berhasil menarik perhatian kita dengan kesederhanaan dan aksinya. Mau kemana Bapak? Mau potong rambut. Baru minggu lalu, Jokowi tiba-tiba mendatangi sebuah barbershop ala anak muda di daerah Bogor. Kedatangan Jokowi dan anak bungsunya Kaisang tentu saja mengejutkan pemilik barbershop. Dengan canda khas Kaisang pun sempat usil soal gaya rambut Jokowi. Itu sebenarnya kok di undercut bagus loh mas. Coba aja, nggak apa-apa. Sebelumnya, aksi Jokowi turun dari pesawat dengan mengenakan jas dan sarung juga ramai diperbincangkan. Pasalnya baru pertama kali Presiden Indonesia dalam balutan jas, kemeja putih, sarung, peci, dan sendal turun dari pesawat kepresidenan. Sesuatu yang belum pernah dilakukan presiden sebelumnya. Bukan hanya aksinya, segala sesuatu yang dipakai presiden ke-7 ini pun kerap membuat heboh netizen. Mulai dari jaket bomber yang dipakai Jokowi, payung biru yang dia kenakan saat menemui para demonstran, hingga pertemuannya dengan para petinggi negeri, mulai dari berkuda hingga bersantai di beranda istana. Tim Liputan Metro TV. Apa yang paling berkesan buat Zakia? Buat saya itu tadi yang panahan. Kalau saya yang paling berkesan sarung. Sarung ya, kenapa Dek? Ya lucu aja. Seorang Jarang, presiden ya? pakai sarung turun dari pesawat. Dari pesawat. Oke, kita akan berbincang-bincang pagi hari ini mengenai perilaku sang presiden. Apa makna di balik ini semua? Sudah ada budayawan Pak M. Sobari di studio Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Sobari. Selamat pagi. Ini terus dari perbincangan ya, apa yang dilakukan Jokowi, apa yang dikenakan, apa yang dilakukan. Sebenarnya ini bagaimana sih memang Jokowi ini, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan, apa memang sengaja atau memang dia seorang trendsetter begitu Pak Sobari? Atau orang yang eksentrik atau seperti apa Pak? Mungkin semua itu. Kalau itu dianggap ada sesuatu di balik panahan itu, ya yang paling tahu pasti Pak Jokowi. Tapi kalau itu kita anggap sebagai cara komunikasi politik tingkat tinggi, mungkin bisa dibaca melalui dua cara. Cara pertama itu memanah yang diajarkan oleh seorang guru kepada murid-muridnya yang banyak jumlahnya. Guru itu namanya Pandita Durna. Dia menyuruh murid-muridnya memanah, tetapi dengan pertanyaan dulu. Coba kau lihat apa di pohon sana. Murid pertama bilang itu pohon itu besar sekali, daunnya sangat rimbun. Ya sudah, bagus-bagus, stop. Coba kau, disebut lagi
lebih sedikit, oh saya lihat di sana ada daun-daun kering, ada stop. Banyak murid dicoba itu. Intinya latihan fokus. Memanah itu pasti fokus kan? Fokus. Nah, kemudian ketika Arjuna yang dipanggil, coba apa yang kau lihat? Oh, kepala burung guru, kan lebih fokus lagi daripada daun-daun. Nah, coba tembak panah, ya udah jatuh. Nah, ini saya kira pesan untuk fokus. Pak Jokowi saya kira agak gergetan untuk beberapa program dalam pemerintahan yang tidak fokus, yang diinginkan sangat serius tetapi tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya banyak. Saya kira beliau ini memiliki suatu greget bahwa beliau merasa pemerintah ini punya utang kepada rakyat. Dari pemerintah ke pemerintah lainnya utang itu diutang terus diutang lagi tidak dibayar-bayar. Beliau ketika awal masuk dalam jabatan presiden berteriak tentang revolusi mental. Sikap mengutang itu harus direvolusi. Tagihan budi begitu ya. Utang kepada rakyat, tidak hanya budi itu utang konstitusi, kewajiban konstitusi dan hak konstitusinya rakyat, kewajibannya presiden, pemerintah harus membayar. Nah ini tidak dibayar-bayar. Beliaulah yang berteriak tentang revolusi mental dan fokus dari revolusi mental itu ialah public services. Nah ini cara membayar. Ini cara membayar. Artinya simbol-simbol yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini juga diterima oleh masyarakat dalam bentuk mereka juga mengikuti apa yang Pak Jokowi lakukan. Misalnya katakan dengan misalkan menggunakan jaket pada saat memberikan konferensi pers, kemudian juga rakyat kemudian booming begitu ya. Artinya rakyat juga mengapresiasi atau juga menerima apa pesan yang dikatakan ini juga. Nggak ada hubungannya dengan program kalau kita hanya niru jaketnya. Yang harus niru kan seluruh kabinet. Itu yang harus menangkap. Kalau kita cuma ikut rambutnya, gitu ya nggak ada dampak apa. Tadi baru satu nih Pak Sobari tentang bagaimana mana untuk fokus. Yang satunya lagi apa? Yang satunya lagi itu bahwa seorang pemimpin ini harus bisa menangkap aspirasi rakyat. Itu dikisahkan dalam suatu cerita yang bagus. Ada seorang raja yang sudah sangat tua, sudah merasa akan turun dan mewariskan tahta kepada pangeran mahkota. Tapi pangeran mahkota itu terlalu muda. Dipaksa-paksa suruh jadi. Tapi apakah kemudian itu kode-kode itu tidak kejauhan Pak? Jangan-jangan sebetulnya artinya Pak Jokowi mungkin hanya bersenang-senang atau tapi ada maknanya begitu. Kalau mau ada pesan-pesan kenapa dia nggak berkuda atau mungkin bernyanyi? Entar dulu. Ini ceritanya dilihat. Nah, sang raja meminta seorang rohaniwan mendidik anaknya, melakukan pendidikan dalam waktu pendek sebelum menjadi pangeran, menjadi raja. Nah, si anak itu disuruh oleh sang rohaniwan pergi ke hutan. Terus ditanya apa yang kau dengar. Semua yang didengar itu diceritakan. Kau kembali lagi menceritakan semua yang didengar. Pelan-pelan beliau bilang, guru, saya mendengar apa yang tidak terdengar. Nah, ini yang dimaksud. Oke, Pak Sobari ditahan dulu. Iya, mulai dari sarung, kemudian juga pakai sarung di ajang resmi, kemudian juga main panahan. Apakah memang pola komunikasi Joko Widodo ini selalu dengan simbol? Apakah ini terkait juga dengan orang Jawa dan segala macam? Apakah juga ada sebelumnya presiden-presiden yang orang Jawa juga melakukan hal yang sama, Pak? Semua presiden kan Jawa kan? Iya, tapi pernah melakukan simbol-simbol Pak Harto yang paling jelas menggunakan simbol komunikasi politik yang tidak diekspresikan secara langsung. Itu sangat sering. Sehingga orang juga tidak bisa paham. Tetapi Pak Emil Salim, Profesor Emil Salim, Menteri KLH pada masa itu, memberitahu ada menteri yang masih sangat muda, menteri itu juga Jawa, sangat muda, ingin menyampaikan kepada Pak Harto suatu mau bicara nawaksara atau macam gitu. Ketemu Pak Emil, bagaimana Pak Presiden? Oh, setuju Pak, beliau setuju. Tunggu dulu.
Waktu beliau mengatakan setuju itu wajahnya bagaimana, gerak mimiknya bagaimana, begitu. Jadi Pak Harto bilang setuju itu bisa sama sekali tidak setuju. Ini tidak urgensinya kecil, ini apa. Tapi beliau senyum. Ya bagus, ya bagus gitu. Tapi itu artinya bagi Pak Emil yang lebih paham, padahal Pak Emil orang Minang bukan orang Jawa, yang lebih paham bahasa simbol Pak Harto ya begitu. Harus lebih sensitif dengan kode-kode atau Saya kira simbol itu, yang diberikan. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai panahan, kemudian ada Hmm. beberapa tadi kalau kita lihat juga salah satunya memakai sarung di tengah forum resmi, kemudian juga banyak beberapa kegiatan Pak Jokowi juga yang diabadikan oleh anaknya begitu. Ini kalau melihat ini apa Pak Sobari maknanya? Beberapa mungkin tidak punya makna apa-apa secara politik ya. Kalau itu sarung? hanya biasa. Saya tidak bisa membaca makna sarung. Artinya tidak banyak makna kalau Mungkin nggak ada. Ya beberapa atau itu itu menunjukkan betapa bahwa seorang Joko Widodo sebagai presiden juga bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh rakyat begitu. Kalau kita kan memandang presiden biasanya sesuatu yang lebih tinggi, tidak melakukan Lebih hal resmi begitu. Iya. Nah, kalau sarung itu ibaratnya itu simbol kerakyatan lagi kira-kira lah. Jadi beliau berada dalam nuansa kerakyatan itu menunjukkan. Tetapi apa urgensinya? Apakah itu penting betul simbol itu dan punya efek? Jadi sebetulnya Pak efeknya Jokowi apa? ingin PON 2020 itu serius atau tidak untuk kita bacanya? Atau hanya beneran hanya untuk memberikan simbol saja bahwa kita harus fokus Saya target? kira saya lebih suka melihat bahwa kita ini harus fokus menangani begitu masalah besar bangsa Indonesia. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak M. Sobari. Mungkin berikutnya Pak Jokowi harus mencoba untuk berkuda dan bernyanyi. sambil panahan ya. Dan kita doakan juga bisa menang mungkin di PON nanti. Baik. Dan pemirsa inilah